Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak-bapak, ikhwan fiddin rahimakumullah, sampailah kita di bab yang ke-54, bab fadli, bab keutamaan az-zuhdi, zuhud, fit dunia, pada kehidupan di dunia, wal hasi, dan hasungan, alat takoluli, alat takoluli, pada penyedikitan atau menyedikitkan, minha, darinya, dari dunia tadi, wa fadli, dan keutamaan al-fakri, kefakiran. Dari bab ini, bab keutamaan zuhud pada penghidupan dunia dan anjuran atau hasungan untuk menyedikitkan urusan dunia tadi. Juga ini bab keutamaan fakiran. Zuhud itu adalah bukan meninggalkan dunia, tidak, tapi zuhud itu orang tidak rakus terhadap dunia. Dan zuhudnya seseorang itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Orang kaya bisa zuhud, mestinya beli yang mewah tapi tidak beli biasa, pada duitnya banyak, itu namanya zuhud, ya. Artinya mengambil sesuatu yang sepantasnya saja, keperluan yang dia perlukan meskipun dulu. Lawan zuhud itu adalah rakus. Kalau rakus itu sesuatu yang mestinya tidak dia butuhkan tapi diadakan, sehingga membisa-bisakan sesuatu yang tidak bisa. Nah, sesuatu yang dirinya itu sudah cukup, ambil sana, nyaplok sana, atau mengeruk barang yang sana dan lain sebagainya. Itu namanya rakus, ya. Wa qala Allah Ta'ala, dan kalam Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama, sesungguhnya tiada lain, masalu, perumpamaan, al hayatid dunia, penghidupan dunia itu, kamain, seperti air, yang anzalnahu, kami Allah menurunkannya air tadi, minas samai, dari langit. Fahtalato, maka bercampurlah bihi, dengannya, dengan air tadi, nabatu, tumbuh-tumbuhan, al-ardi, bumi, mimma, dari apa-apa yang yakul, memakan siapa anasu, orang banyak, wal an'amu, dan binatang ternak. Hatta, sehingga, ida, apabila, akhadatil ardu, bumi tadi telah menjadikan atau mengambil bumi tadi
zukhrufa, apa perhiasannya, keindahannya. Wa zayyana, dan menghias-hiasi, wa dhanna, dan menyangka, benar-benar menyangka, artinya yakin ya. Benar-benar menyangka itu yakin, ahluha, pemiliknya atau penduduknya bumi tadi, annahum, bahwasanya mereka itu qadiruna, mereka itu sama menguasainya, alaiha, atas bumi tadi. Ataha, datang kepadanya pada bumi tadi, amruna, perkara kami, siksaan kami, lailan au nahar, di waktu malam atau di waktu siang. Faja'alnaha, maka kami menjadikannya bumi tadi hasidan, hasid ya, hamburan. Hasid itu panggil berdiri, kemudian roboh, kemudian hilang, keterbangan. Ka'alam, seakan-akan bahwasanya tidaklah talguna, tidak ada ya, tak ada talguna bi amsi, kemarin, dengan kemarin, seolah-olah tidak ada kemarin tidak ada tumbuhan. Kadzalika, yang demikian itulah mufassirul ayati, kami menerang-nerangkan ayat-ayat li kaumin, untuk kaum yang yatafakkaruna, mereka itu sama bertafakur, sama berpikir. Surat Yunus ayat 24. Jadi satu ayat ini, surat Yunus 24 ini dituliskan di kitab ini sebagai pendukung daripada bab yang dibikin oleh pengarang kitab ini, Imam Nawawi, berkenaan dengan zuhdi tadi, dengan zuhud tadi, tidak rakus dunia. Jadi kata inama masalah dengan pembatas ya, tiada lain perumpamaannya itu ya. Sungguhnya tiada lain perumpamaan penghidupan dunia itu seperti air hujan ya. Air, Allah Ta'ala menurunkan air hujan, air turun dari langit, turun hujan, dan air hujan tadi bercampur dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini. Campur tadi ya, tumbuh-tumbuhan di bumi ya, mungkin juga apa biji-bijian ada di bumi, kemudian tumbuhlah di bumi karena ada hujan tadi. Terus kemudian dengan adanya itu tumbuh-tumbuhan itu, orang banyak atau para manusia itu bisa makan, dan sebagiannya sebagai makanan untuk binatang yang ada. Terus kemudian bumi tadi menjadikan atau dia mengambil sebagai apa perhiasan ya, sudah bagus, baik kalau orang nanam mungkin sudah memanen itu kan bagus itu ya, ada tumbuh-tumbuhan yang elok gitu ya, sudah baik-baiknya bumi itu. Kemudian yang punya tadi, penduduk bumi tadi, yang dia punya tadi, dia yakin, punya persangkaan yang kuat bahwa dia itu akan bisa menguasai bumi tadi. Oh, sini sudah hasil karya kami. Ini adalah jerih payahku sebagai penduduk bumi yang dia seolah-olah bisa menguasai tadi. Kemudian datanglah satu perkara Allah, siksaan Allah Ta'ala yang perkara tadi datang di waktu siang, di waktu malam atau di waktu siang. Kemudian bumi tadi, ya tanaman-tanamannya yang ada di bumi tadi diterbangkan, dirobohkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian tidak hanya roboh, diterbangkan oleh Allah Ta'ala, dibabat oleh Allah, kemudian dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan dikatakan ka'allam talgena bila amsi,
seolah-olah kosong, seolah-olah kemarin tidak ada. Jadi seperti bumi kosong, tadinya kosong, kemudian ada tanaman yang pindah bagus, sampai yang punya itu manusia tadi bisa menguasai, seolah-olah ini adalah hasil karyaku dan karena kepandaianku dalam menanam, ataupun ini adalah letak daripada apa ya, karyaku. Dan wah, Allah Ta'ala ya dirobohkan, kemudian dihilangkan, seolah-olah tanaman itu kemarin tidak ada, hilang sama sekali. Kan dibatal oleh Allah Ta'ala, berarti tidak ada kekuasaan orang tadi. Setelah itu waktunya bisa malam bisa siang, terserah Allah Ta'ala. Nah itulah oleh Allah Ta'ala, begitu loh saya itu menerangkan ayat-ayat ini ya, menjelaskan ayat-ayat ini untuk kaum yang berpikir. Jadi kalau orang-orang yang tidak apapun tidak akan menjadikan satu pelajaran. Adalah yes gunung kuwi lah biasa, tanam padi tumbuh padi, tanam jagung akan panen jagung, tanam puhuk akan panen puhuk, gitu. Tanam yo tumbuh itu ya lumrah, gitu saja. Bahkan mereka diberikan ujian oleh Allah Ta'ala berupa bala akan kehancurannya, dia anggap sebagai hukum alam biasa atau tanah longsor biasa, hujan terus kemudian banjir air bah biasa, padahal itu tidak biasa. Semua itu adalah sesuatu yang diadakan oleh Allah Ta'ala atas dasar perintah daripada Allah Ta'ala, sebagaimana ini. Nah ini dijadikan sebagai masal, perumpamaan dunia. Perumpamaan dunia itu seperti itu. Jadi orang lagi senang-senangnya, lagi kecanduan dengan dunia, seolah-olah dunia itu miliknya, kemudian dihancurkan oleh Allah Ta'ala, kematian datang kepadanya. Nah, apa yang bisa dikuasai oleh manusia lain? Tidak bisa menguasai kematian atas dirinya. Dunia itu wujudnya seperti itu, akan hilang. Kamu mencintai dunia juga akan hilang. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Satu hadis di kitab Jamil Sohir itu diterangkan ya, akhofu ala umati mimba di salasa. Aku khawatir ya, yang aku khawatirkan pada umatku itu sesudahku, artinya sudah tak tinggalkan kematianku, itu ada 3 perkara. Itu yang saya khawatirkan. Pertama, dolalatul ahwa, tersesatnya hawa nafsu. Jadi hawa itu sebenarnya ada nafsu itu, tapi tidak disalurkan dengan sesuai kebaikannya, lebih diujar hawa nafsunya ya. Jadi sesat yang ini dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, buat tiba usahwati fil butuni wal fuji. Jadi orang itu mengikuti kehendaknya, syahwatnya itu pada urusan perutnya dan urusan farjinya, urusan makan dan urusan, kalau laki-laki ya perempuan ya laki-laki, urusan itu saja, salurkan itu. Jadi tidak sekedar hidup itu hanya untuk makan dan untuk pelampiasan hawa nafsunya itu. Dia mengikuti itu, beritikad pada itu, dikhawatirkan oleh Nabi. Yang ketiga, wal ghaflatu ba'dal makrifati. Jadi apa? Kelalaian seseorang sesudah dia kepahaman. Dia sudah paham, tapi dia lalaikan kepahaman. Lalai itu bukan karena kelupaan, tapi dia menyengaja. Lah kamu orang punya ilmu kok melakukan itu toh? Lupa tak kamu dengan ilmunya? Itu namanya kan menyengaja dengan berbuat dosa, jarak bahasa kita ini jarak. Padahal dunia itu dikhawatirkan apa? Bukan kefakiran sebetulnya, dikhawatirkan, tapi kalau sudah dunia ini sudah berhias, kesengsem gitu ya, manusia bahasa kita kesengsem, kemudian dunia itu dijadikan batas akhir untuk kehidupan dia. Biasa senang di dunia ini, udah pisah itu orang senang-senang seperti itu. Padahal tidak ada orang yang kehidupannya senang di dunia itu, tidak ada. Fir'aun, Haman, gitu ya, Qarun itu sudah pol-polan, tapi tidak ada kesenangannya. Batas akhirnya juga dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, apa saja ya. Orang yang menyelisih daripada ketentuan Allah itu sudah pasti dia akan hancur. Kaum Ad dulu kan kuat-kuat itu ya,
sampai gunung itu dipahat. Bahkan dalam tafsir itu yang dapatkan itu bukan pahat tapi dia dikeroki itu, gunung batu dikeroki sampai kekuatan mereka, dijadikan apa namanya, berkamar-kamar bertingkat-tingkat menjadikan rumah. Gunung batu mereka berbangga-bangga seolah-olah Allah Ta'ala tidak bisa menghancurkan apa yang telah mereka lakukan. Bagi Allah Ta'ala wahayin, wahayin kan yaitu sangat hayin apa, ringan. Bahasa kita Allah orang kuku rengi kan, hayin ringan sekali Allah Ta'ala kalau mau berbuat yang seperti itu. Dan itu juga dijadikan sebagai apa, sebagai pembangkit ya. Rasulullah SAW ketika para sahabat mau perang Khandaq itu gali parit itu kan agak loyo itu karena lapar, tidak ada, sampai lapar itu dilaporkan Rasulullah, ya Rasulullah nih petangnya ngelengket itu. Oleh Rasulullah, oh kamu begitu, saya dibuka bajunya oleh Rasulullah itu ternyata diganjel batu lebih daripada kalian. Lah pada saat-saat seperti itu Rasulullah SAW memberikan semangat para sahabat, Allahumma la aisha illa aisul akhirah. Ya Allah gitu ya, tidak ada penghidupan kecuali penghidupan dari akhirat. Semangat lagi ya, Rasulullah masih seperti itu, dibakar semangatnya. Oh cuman begini, cuman dunia, tidak ada penghidupan kecuali akhirat, tujuannya akhirat. Itulah kemudian itu di surat Yunus ini nanti bisa dilihat, bagi yang punya tafsirnya juga bisa dilihat nanti tafsir itu di surat Yunus. Wa qala ta'ala, dan berkalam Allah Ta'ala, buat ribetlah dan bikinlah satu permisalan, perumpamaan lahum buat, dan buatlah lahum buat mereka itu masalah hayat dunia, perumpamaan penghidupan dunia. Jadikanlah atau bikinlah wahai Rasulullah, wahai Muhammad, buat mereka itu adalah perumpamaan penghidupan dunia. Itu kamain, seperti air anzalnahu minas samai. Kami Allah, Allah menurunkan air itu dari langit, artinya hujan. Fahtawaqo bihi, maka bercampurlah air tadi dengannya nabatul ardi, tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Fa'asbaha, maka menjadilah hasyiman, menjadi kering, menjadi apa, menguning tua. Ya dulu yang meniupnya tanaman tadi yang di bumi tadi, aryahu, angin, ditiup angin. Wa kana Allahu, dan adalah Allah Ta'ala, Allah itu ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu itu, muqtadirun, maha mampu. Ya, mampu itu ya, punya kemampuan, punya kekuasaan. Al-malu, harta benda, walban, dan anak-anak, itu zinatu hayatid dunia, perhiasan penghidupan dunia. Walbaqiyatu, dan yang kekal. Kekal, bahagia itu tersisa, yang kekal sisanya yang kekal. As-sholihatu, ya, apa yang solih yang baik-baik. Khair, lebih baik, inda rabbika, di hadapan pemelihara ya Allah, yakni Allah. Thawaban, sebagai pahala.
wa khairun dan sebaik-baik amalan. Amalan, perbuatan, amalan. Ya. Ini suara apa? Yang kitabnya bagus biasanya ada tulisannya. Bahkan bisa dilihat di surat kami. Jadi bikinkanlah wahai Rasulullah kepada mereka itu perumpamaan penghidupan dunia, bahwa dunia itu loh rupanya itu kayak hadis kayak ayat di atasnya gitu, surat Yunus saja, seperti air yang kami turunkan dari langit, kemudian air tadi bercampur dengan tumbuhan yang ada di bumi, kemudian menjadilah tentunya menjadi baik. Yang menjadi baik itu artinya ya tidak langsung kering, jadi subur dulu gitu ya, jadi hidup dulu, subur dulu, kemudian akhir-akhirnya juga mengering. Setelah itu tertiuplah angin, ditiup angin, Allah mampu. Nah, ayat ini sebetulnya orang yang punya pengharapannya itu ditambatkan kepada dunia saja tertipu. Saat-saat dia itu mengharapkan tanamannya itu baik-baiknya, dia akan ambil untuk bisa dijadikan sebagai harapan dia, tapi ternyata Allah punya kehendak lain. Allah kirimkan angin, kemudian sampai dia itu tidak dapat apa-apa. Di ayat lain itu terbakar. Jadi terbakar. Sudah dia bekerja, menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu, menghabiskan pikiran, ketika hasilnya itu sudah ada, sudah ada harapannya, sudah memanen, tapi dihalau oleh Allah Ta'ala, tidak panen sama sekali. Itu amalannya orang kafir yang di dunia. Dunianya seperti itu. Kalau dia tambahkan di dunia, kalau di surat wajah itu amilatun nasibah, bahasa kita ngamplah, ini nyambut gawe mengamplah, betulnya itu asli lah, wis rekoso, entekne umur, entekne waktu, entekne tenaga, entekne pikiran saja. Tapi dia di hadapan Allah Ta'ala tidak mendapatkan apa-apa, tidak diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Orang kafir itu semuanya berbeda dengan orang beriman. Sudah saya sampaikan, orang beriman itu tidak ada istilahnya orang gagal, itu tidak ada. Tidak ada. Usaha gagal tidak ada hasil. Ada hasilnya. Hasilnya apa? Pahala. Orang bekerja itu kalau niatnya mencari karunia Allah Ta'ala kan diberi pahala. Perintahnya kan fantasiru fil ardi wa batahu min fadlillah. Jadi orang bekerja supaya kaya itu salah. Kaya itu catatan. Mencari karunia Allah Ta'ala. Mencari bukan mengambil. Dan namanya mencari kan bisa dapat, bisa tidak. Bisa dapat, bisa tidak. Terserah Allah Ta'ala. Yang jelas kalau sudah diniatkan karena Allah, maka kita akan mendapatkan daripada pahala nambahunya tadi. Apa? Ya. Atau petani nanam gagal, pahalanya ada, pahalanya apa? Bekerja tadi. Barangkali Allah tidak memberikan apa rezeki dari situ, Allah akan munculkan rezeki yang lain. Kan rezeki tidak harus sesuai dengan angan-angan kita. Saya nandur padi, genpo panen pari. Kalau Allah Ta'ala tidak begitu. Namanya mencari fadilah Allah Ta'ala itu, karunia Allah Ta'ala itu, bekerja boleh berangan-angan itu, tapi Allah akan menutup dengan penghidupanmu dengan cara lain itu tidak apa-apa, kan boleh saja, hasilnya sama saja. Yang penting kan tercukupi. Kamu bekerja, kamu panen itu supaya kamu cukup bisa makan, tidak dengan cara itu. Nah, tapi diberi oleh Allah Ta'ala rezeki lain. Apalagi orang bertakwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala akan memberikan rezeki yang tanpa kita duga-duga. Baik, saya gagal panen. Kadang-kadang orang itu kan bisa mengambil ibroh, ya, bisa mengambil apa itu namanya pelajaran itu setelah berjalan beberapa tahun. Tapi berjalan ngomong-ngomong gitu. Dulu waktu gelo itu ternyata Pak
Sarto di Purwantoro itu membangun masjid itu cuma kurang 1 meter. Mau dibangun masjid di depan MT saya karena ada persyaratan 1 meter. Ya ada tanya lain Pak, ini jalannya kalau bisa saya tambahin, malah ini mau ditutup gimana? Wah udah gagal aja. Nah kalau di belakang ini, wah ya kalau bisa di depan, lo gitu wah salah situ terpaksa bikin musola dari bambu untuk persyaratan sekolah saya. Nah, ya nggak lama dari bambu. Dan selama beberapa tahun itu, ya baru bisa mengambil apa kebaikannya. Ada orang datang memberikan tanah 1000 meter lebih gitu ya, kemudian dibangunkan juga. Dan kita pikir, coba nek wis enak musola niku piye dong, itu niatnya orang membangunkan musola dan itu nadar. Pas itu. Awalnya itu kalau Allah mau memberikan yang baik itu kadang-kadang kita itu diberi ujian yang tidak mengenakan. Kadang-kadang adalah seperti itu. Dulu pernah jadi kejadian nyata dan anak masih hidup. Orang mau ke Jakarta nggak bisa berangkat karena anaknya tiba-tiba sakit. Kemudian udah jajak temennya, udah jadi berangkat itu gelo orang juga berangkat di Jakarta. Kenapa yang terjadi Pak? Jadi kecelakaan, bukan orang sini. Bisnya kecelakaan, hampir semuanya meninggal, yang hidup semuanya cacat. Dia punya setelah ada kabar itu dia mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Mengangkat aku ganti ini. Ya gitu ya. Mau diselamatkan itu tapi Allah memberikan satu ujian yang tidak enak juga. Anaknya sakit kan kita ini mau cari duit malah ini duit tinggi sama ini gitu tinggi anak ini. Tapi dia kan diselamatkan oleh Allah Taala dan semacamnya. Bisa jadi apapun kalau kita itu menjadi orang-orang yang beriman, bisa tafakur tadi, bisa berpikir semua itu kebaikan. Tidak ada sesuatu yang diberikan oleh Allah Taala itu buat kejelekan. Kan makhluk kita ada batil, semua yang diciptakan Allah Taala tidak ada yang sia-sia. Semuanya, semua. Baik buat kita ini ya. Cuman kita itu ya kadang repot gitu. Karena sering waduh gagal panen, alhamdulillah itu bantuan beras gitu. 1 bulan malah 2 kali lagi itu rasa nandur. Jadi gagal nih, malah wujudnya beras. Orang kosong ngarit, orang kosong ngerek, orang asalnya mepet atau nyelek, kita wujudnya juga beras konsumsi. Mari. Ada lagi yang alhamdulillah orang nempul, orang panen terus datang bulan Ramadan, pun buka bersama 30 hari penuh. Sebulan penuh atau 29 hari sebulan penuh. Kalau tiba saatnya itu rezeki jatah dia itu, dia membawa 1 bungkus, dia bawa pulang itu ada tulang diter kene omah. Kalau ngeten sisa itu Masya Allah nek di sahur bisa saja lah ya, Allah Ta'ala diganti yang lain. Apa harus kita memberikan rezeki itu dengan cara kita kerjakan? Tidak, malah kadang-kadang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Nah ini orang sering tidak disadari. Nah kan orang busuk manuk malah muring-muring, lalu sedekah tunggu ya ditunggu, duya ya duya ya, nanti kan ya sudah yang tersisa ya sudah. Allah Ta'ala mampu seperti itu berkuasa. Bagaimana caranya? Supaya kita diajak oleh Allah Ta'ala, dibimbing oleh Allah Ta'ala, urusan dunia itu sudah sewajarnya. Kalau bisa tidak apa-apa. Tadi kelompoknya Utsman bin Affan, jadi kelompoknya Abdurrahman bin Auf kan, Masya Allah orang kaya, jadi tidak apa-apa. Kalau butuh perlu, kalau perlu sebagian guru kan mengatakan kalau tidak diperlukan yang baik, ayo bikin pondok yang baik, kualitasnya yang baik. Kamu mahalkan tidak apa-apa kalau memang bisa, tempatnya bagus, kualitasnya bagus, nah itu ya ada apa-apa misalnya. Dan nanti yang tidak bisa ada sudah, dia tahu diri nanti akan mencari mahat atau pondok yang sesuai dengan kebutuhan dia. Jadi ada mendirikan pondok yang termurah, mendirikan pondok yang gratis, ada mendirikan pondok yang mahal. Ya apa? Sekarang dulu di Al Abidin di Solo itu juga akan karpet ikan
Rabat ikan. Orangnya pernah keciman dibakar ikan di tahun 97. Pak Parno banyak. Dia bikin SDIT itu murah, tidak laku. Fasilitas kalau yang murah ada pelabuhan tidak laku. Akhirnya mau dimahalkan. Begitu mahal, menolak murid malah. Ya, kan aneh. Orang kan dikira mahal itu sudah sekolah akhir. Padahal ya sama saja. Dan itu yang cerita itu yang apa namanya yang kerja di situ. Murah, tidak apa-apa. Sebetulnya istilah gratis itu ya tidak ada semuanya. Cuma ada yang nalangi, ada yang bayar. Nah, di sini itulah dunia seperti itu. Kalau kita tujuannya di dunia, ya salah. Itu tujuan akhirat. Baik, biar nyaman, pada apa-apa. Bahkan urusan-urusan yang seolah-olah itu urusan dunia bisa jadi urusan akhirat. Ya jadi kan, belum mungkin belum mungkin kan urusannya dunia tapi bisa jadi urusan akhirat. Kita pernah buka bersama di Masjid Al-Faqih kan Mas Artin. Wah di baju ini kok telah tenang pengajarnya serah sido lah itu kan kono malah betul sepeda motornya orang digowo surat-surat handphone semprit lah teman. Ini kan acara mereka handphone betul iso dialesi. Pokoknya harus itu. Ya wis lah tak sedekahi nggih memang damel buka lah. Ya pun damel pun meneh kosong. Kesuwen lah ngene memang damel buka lah. Iki pun monggo. Ya. Kan bisa jadi bisa menghambat dengan kegiatan. Sebab ajeng khotbah Jumat wis dinteni dadakan ngoten niku dicegat kancane awake dhewe ngoten niku. Kudu bisa lah pun boten sida. Kan seolah-olah urusan dunia, tapi kalau untuk memperlancar urusan dakwah tidak apa-apa. Komplit orang malah lingak lingus buluk ono belasan kan nisep yo telat. Oh, telat dulu lagi jam 12 mulai setengah 1 teko gus-gusan. Akhirnya mau akuan, lo berurusan, itu sembuh. Lanjut, itu hal-hal yang harus diperhatikan. Kita urusan. Nah, kembali di sini ternyata dunia itu juga menjadikan satu kebaikan juga buat orang-orang yang beriman. Kalau mau berpikir, kalau tidak berpikir saja. Jadi dunia ini butuh berpikir separuh keadaannya macam ini. Orang separuh sama dunia itu karena dia amalannya sedikit. Amalan sedikit dia khawatir. Ya, apalagi dia pas seneng-senengnya dengan dunia, pas indah-indahnya dunia dia gandrung dengan dunia, kemudian Allah panggil. Coba bagaimana? Seneng-senengnya dengan dunia. Nah kita berdoa pada Allah supaya dalam dipanggil ini dalam keadaan senang-senangnya dengan akhir. Cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampaikan di kapan didatangi oleh Rasulullah. Kemudian orang datang kepada Rasulullah SAW bertanya kapan datangnya kematian, dia persiapanmu apa ya? Oh kematian barang pasti kok tak kok gitu. Yang belum pasti itu barang sesuatu yang belum jelas. Nah, yakni nanti dilihat di suara kaki ini saat itu. Jadi harta benda anak-anak itu perhiasan. Makanya dalam ayat itu ada la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Oke, kan surga Al-Qur'an. Janganlah menjadikan kalian ini, kalau bahasa Jawa ojo sampai ketungkul. Tungkul itu terperdaya. Kecintaanmu kepada hartamu, anak-anakmu. Disebut anak itu ya istri, ya keluarga, intinya keluarga. Semuanya. Jangan sampai kamu mengalahkan berpikir mengingat daripada Allah, ibadahmu kepada Allah. Kalau kamu lakukan, kamu termasuk orang-orang yang orang rugi di sini bukan orang miskin. Sebesar apapun harta bendamu, kekuasaanmu itu tidak akan bisa menguntungkan buat kamu di hadapan Allah. Apa dunia itu misalkan diberikan kepada kita, nyok pengen, apa itu besar?
dalam arti ceritakan dunia dan seisinya itu tidak bisa mengalahkan dengan tempat semestinya orang masuk jannah. Gon ceten sepinten to gon. Sarungnya ceten. Dijol. Lah dunia seisinya itu bukan diukur dunia dari awal sampai di hari akhirat. Diukur kan mana? Masya Allah. Makanya orang iman itu mestinya sebelum sholat subuh kan 2 rakaat. Khairul minad dunya wa ma fiha itu. Sugih apa sing ngarep. Karena itu semuanya harta benda itu hanya ya sudah itu hanya hiasan, namanya hiasan. Kalau hiasan kalau rumah orang punya gawe ini pasang dekorasi, orang asli ini. Ben aku sobo main koyo ngene. Lah niku dibuntel lah malah. Didekek ngeten, didekek ngeten. Orang ketipu kabeh. Bendino awor dadi manene ditonton lho. Koyo mau manene. Kok dia ini ya awor mau ya awor. Kok bar ya awor kok yo pineh gitu. Didelok dadi manene masyaallah. Yang lebih aneh lagi adalah orang-orang karnaval itu loh. Kepingin ini nonton wong apa padahal kita ditonton orang lain. Bener. Wong liya nonton awake dhewe nonton wong liya. Dadi tonton-tontonan. Itu akeh banget. Lah sing wong liya nggih ngoten mesti akeh banget tipe-tipe niku. Dan keadaan dunia ini ngoten iki. Lagi dalam urusan dunia ini jangan sampai kita ini urusan dunia mekentem. Kaya kekentenge akhirat lho, bisa-bisa iki. Mediti bahasa jati murid tenanan. Urusan dunia. Kita kan sering ngomong tentang dunia. Mumet sithik lah ngene iki keperan mboten. Makan gawe kalih kerian bebat dalam gawe. Pemeran ada. Dadi loro teh nyambet gawe lek niku dilumpuh wis nggih suntik niku penipas entek. Wis krasa loro kon leren megah tetep nyambet gawe oleh duit kumpul entek. Tinggi ini dokter niku tok. Itulah ya batas mengatakan saking maksud dulu saking tenanane goleki dunia. Kalau urusan akhirat oh tenan iki sing diobong kare sing kon setahun iki sak kurban regane sak yuta 500 lho ora apa-apa diobong pinter begini anak iya bojo iya mulai yang mau itu lah Waktu Allah Ta'ala dan berkata Allah Ta'ala iklamu ketahuilah oleh kalian nama bahwasanya tiada lain al hayatud dunia kehidupan dunia itu itu permainan walahun dulanan sindo pulau kayak kita ciri-ciri dulanan ini tidak ada habisnya kayak mau ngasih itu dulanan ngedung kerikil nek cempukan ini nama dia namanya wah ini perenak rampung ini ngoten niku gere entuk kan tiba gini dikerok kan karo naik kok dikerok mumpung apa ya kaya ngono mripe dintek nih kaya ngono dolanan lah kita ora beriman aja dadi bocah-bocah ngoten iki bocah niku dikeki emas agak karo karet sak ngeten iki milih karet sak ngeten kita napa nggih ngoten kayak dolanan dikeki dolanan dunya wis wae asli lah itu aslinya wong niku senajan tuwek niku wong dolanan kabeh hubungan niku apa nyemplung ke kerikil wae dikerok tak kerok ane ngono kerok kene iki ngoten tok itu dunia. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu adalah permainan sendiri saja, wazinatu dan apa perhiasan saja, watafakur dan watafakur apa kesombongan, keberbanggaan. Bangga-banggaan bainakum di antara kalian. Watakasurun dan berbanyak-banyak fil amwali wal auladi. Kumpul ke urusan gondolan urusan anak, kebanggaan. Karena kan ada anaknya iso mentas,
bahasa Jawa tasnya kan lama hukum sudah senang anak saya jadi begini jadi begitu dan lain sebagainya. Kama khalil ghaithi, sebagaimana perumpamannya hujan A'jaba yang ghaithi hujan deras A'jaba mengherankan al-kufar orang-orang kafir. Naba tuh tumbuh-tumbuhannya karena kena hujan ini. Sumaya hijau kemudian Allah hancurkan, Allah terbangkan. Fatarohu maka engkau akan melihatnya musfar menjadi menguning. Sumayakun kemudian akan menjadi utoman kering yang akan hancur. Wafil akhirati dan pada kehidupan akhirat itu ada sisaan syadidun yang keras, wa maghfiratun dan ampunan minallahi dari Allah itu waridwan dan keriduan Allah itu. Wa mal hayatud dunya dan kehidupan dunia itu ila mataun kecuali kesenangan al-ghurur. Tipuan, ghurur itu menipu, senangan menipu. Ini ayat-ayat yang berkenaan dengan itu yang satu dan insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Pada dasarnya semuanya itu dituntut kita untuk syukur. Dan zuhud itu adalah kebutuhannya masing-masing orang berbeda. Kalau butuh enggak apa-apa. Baik-baiknya kalau dia butuh manfaat enggak masalah. Pak Abdul Ghani ada astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.